semuanya, perkenalkan saya Talenta Febriani Situmehang. Jadi di sini saya mau mereview museum virtual saya yang berjudulkan Museum Virtual WRNW Supermarket pertama di Kota Medan. Nah, pertama-tama kita masuk dulu ke dalam. Nah, kemudian di bagian kiri dari museum ini kita bisa melihat foto dan perkenalan dari owner, pemilik dari museum ini, yaitu saya sendiri. Nah, di bagian ini merupakan opening dari video ini. Kita lihat. Semuanya, selamat datang di Museum Virtual Revitalisasi WRNW sebagai supermarket pertama di Kota Medan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Talenta Febriani Situmehang, pemilik museum virtual ini. Saya merupakan mahasiswa pendidikan sejarah Universitas Negeri Medan. WRNW merupakan bangunan bersejarah yang ada di Kota Medan. Bangunan ini dibangun pada tahun 1900, kemudian diresmikan pada tahun 1919 oleh wali kota pertama di Kota Medan. Bangunan ini memiliki corak arsitek Eropa karena ia dibangun pada masa pemerintahan Hindia Belanda. Berdaya selama lebih dari 23 tahun, bangunan ini sempat terhenti, kemudian direvitalisasi oleh wali kota saat ini, yaitu Bobi Nasution. Bangunan ini merupakan awal dari perkembangan peradaban perekonomian di Kota Medan. Sebelumnya proses revitalisasi sudah dilakukan, namun sempat terhenti, kemudian dilanjutkan kembali proses revitalisasi oleh wali Kota Medan, yaitu Bobi Nasution, untuk dijadikan sebagai cagar budaya. Mengetahui lebih lanjut mengenai informasi revitalisasi museum ini, mari kunjungi dan lihat museum virtual saya. Selamat menikmati. Oke, memasuki koleksi dari museum ini. Museum ini memiliki beberapa koleksi dan beberapa kategori. Yang pertama, sejarah gedung WRNW di lorong pertama. Koleksi pertama yaitu WRNW, gambar dulu. Gedung WRNW merupakan gedung yang bersejarah dalam perkembangan peradaban di pusat Kota Medan yang kita kenal saat ini. Gedung WRNW awalnya merupakan milik perusahaan bernama NV Hattenbach asal Medan. Koleksi yang selanjutnya yaitu koleksi yang kedua. Koleksi kedua, WRNW di malam hari bermandikan lampu listrik pada tahun 1937. WRNW Medan dibuka pada malam hari dan menarik minat publik yang sangat besar. Awalnya mereka kecewa karena perusahaan listrik mengumumkan saat pembukaan pukul 7 malam bahwa mereka tidak dapat memasok listrik yang cukup untuk menyalakan semua lampu-lampunya. Namun setengah jam kemudian, bangunan raksasa itu bermandikan lampu listrik yang terang benderang, kamar-kamar semua terisi, dan ketika wali kota Tuan Makai berbicara, diperkirakan setidaknya 600 orang telah hadir di dalam gedung ini. Kemudian wali kota memotong pita dan WRNW dinyatakan terbuka untuk umum. Pengunjung berjalan melalui pajangan. Kemudian selanjutnya koleksi ketiga yaitu koleksi poster WRNW. Ini merupakan salah satu poster WRNW yang pembentukan gedungnya menggambarkan WRNW memiliki suasana Paris di Kota Medan. Koleksi berikutnya yaitu koleksi keempat, yaitu WRNW sebelum revitalisasi. Koleksi keempat, WRNW sebelum direvitalisasi. Nah, memasuki koleksi berikutnya yaitu iklan-iklan mengenai WRNW. Jadi di sini terdapat beberapa iklan yang membahas tentang WRNW. Kita bisa lihat salah satu dari koleksi iklan. Koleksi 5, iklan WRNW 1926. Iklan tentang furnitur terbaru dari jenis kayu yang bagus. Di sini ada beberapa koleksi yang membahas tentang WRNW pada masa itu.
Bisa dilihat. Nah, kategori selanjutnya itu proses revitalisasi. Jadi di sini merupakan proses revitalisasi pada tahun 2023. Di koleksi ini yaitu bangunan revitalisasi pada tahun 2023. Koleksi 11 bangunan revitalisasi pada tahun 2023. Para pekerja sedang melakukan proses revitalisasi. Selanjutnya merupakan koleksi revitalisasi yang diambil gambarnya dari luar jendela. Koleksi 12 proses revitalisasi 2023. Sejumlah pekerja sedang melakukan revitalisasi Gedung Renwis di Kesawan, Medan, Sumatera Utara, tepatnya di dalam jendela. Memasuki koleksi berikutnya ada koleksi di mana foto dari Bobi Nasution sedang mengunjungi. Berikutnya ada koleksi di mana tampak bagian dalam dari bangunan Werenhuis. Nah, koleksi selanjutnya itu ada gedung Werenhuis yang terbakar sebelum dilakukannya revitalisasi, dan ini merupakan tampakan luar dari Werenhuis sebelum bangunan ini direvitalisasi. Memasuki koleksi berikutnya, koleksi proses revitalisasi pada saat ini. Bisa dilihat di koleksi ini merupakan perbandingan antara dua koleksi, yaitu perbandingan antara bangunan Werenhuis sebelum dan saat ini sedang terlaksananya proses revitalisasi yang ditutupi dengan seng. Dan yang selanjutnya ini merupakan sisi kanan dari bangunan proses revitalisasi Werenhuis ini. Ini merupakan sisi belakangnya, sisi belakang dari gedung Werenhuis, dan pada sisi kirinya dan di sisi belakang. Dan ini merupakan tangga yang digunakan para kuli bangunan untuk menjangkau lantai 2 dari gedung ini, karena gedung ini termasuk gedung yang lumayan tinggi untuk ukuran supermarket. Di bagian ruangan ini terdapat informasi yang sangat penting seperti pamflet Undang-Undang SK Werenhuis. Ini berisi keterangan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cagar Budaya dan SK Wali Kota Medan Nomor 433-28-K-X-2021 tentang bangunan, situs, kawasan, dan struktur sebagai cagar budaya Kota Medan. Nah, selanjutnya merupakan anggaran revitalisasi. Koleksi 23 anggaran revitalisasi. Spanduk yang berisi keterangan mengenai anggaran dan kontrak revitalisasi atau restorasi gedung cagar budaya Werenhuis dengan sumber dana dari APBD Kota Medan tahun 2023-2024 dengan jangka waktu pelaksanaan selama 390 hari. Informasi selanjutnya merupakan spanduk area wajib APBD. Dan selanjutnya merupakan spanduk revitalisasi. Kemudian di bagian sini merupakan bagian video yang ditampilkan untuk informasi lebih lanjut mengenai revitalisasi bangunan Werenhuis. Nah, di sini merupakan pintu keluar setelah selesai mengunjungi museum ini. Kita kembali ke depan. Nah, selain itu teman-teman juga bisa melihat peta untuk mengetahui cara atau penelusuran dari museum ini. Museum ini didesain untuk sederhana agar para teman-teman bisa melihat dan mengetahui informasi revitalisasi lebih ringkas. Demikian video ini bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk teman-teman sekalian. Terima kasih.